Halo, perkenalkan nama gue Joseph dari sisi ITF UI, jurusan TI. Kesempatan kali ini saya akan berbicara kepada teman-teman saya menanyakan seputar leadership. Yuk ke sana. Halo Kak, saya Joseph. Dengan siapa? Iya. Menurut Kakak, apa sih itu leadership? Menurut penting nggak? Menurut gue penting karena leadership itu faktor utama dari keberhasilan sebuah organisasi. Organisasi itu kan dimana kekumpulan orang punya satu tujuan ya. Jadi butuh banget yang namanya lead buat ngatur prosesnya gitu. Kalau misalnya nggak ada lead juga kan, kalau ada masalah gitu di organisasi kan bakalan cepet selesai juga, dan lead juga kan berguna buat motivasi nih anggota-anggotanya buat jadi lebih semangat lagi gitu, buat lebih kerja keras lagi. Dengan Kakak siapa? Gue Revansyah. Mau tanya-tanya dikit nih, boleh ya Kak? Boleh. Menurut Kakak, apa sih leadership penting nggak? Menurut gue pribadi, leadership itu emang untuk usia sekarang, apalagi kita mahasiswa pada remaja, pasti membutuhkan namanya sifat leadership itu, maupun di organisasi, di perusahaan atau di bisnis yang akan datang. Karena menurut gue sih, leadership itu akan dipakai di berbagai hal bidang yang akan kita tujukan nanti di masa depan nanti. Dengan Kakak siapa? Dengan Revansyah. Mau nanya-nanya dikit nih, boleh? Ya, siap, boleh. Menurut Kakak, apa sih itu leadership penting nggak? Bagi saya ya, leadership itu penting banget sih. Soalnya kalau misalkan kita masuk ke dalam suatu kelompok itu kalau tidak ada sosok pemimpin, dia bakal kacau, bakal kusut kemana-mana gitu. Kayak makanya setiap kehidupan di dunia ini pasti ada pemimpinnya. Mulai dari kelas yang kecil, misalkan kelas di tempat les atau mungkin sekolahan, dia punya kepala sekolah. Terus di negara juga dia punya presiden. Sama Pak Is. Mau nanya-nanya dikit nih. Oh iya, boleh. Apa sih itu leadership penting nggak? Apa itu leadership ya? Menurut saya, leadership itu adalah sebuah kemampuan atau skill yang bisa kita gunakan untuk membantu mengarahkan teman-teman kita, mengarahkan kelompok kita atau organisasi menuju tujuan yang telah didiskusikan. Dan menurut saya itu penting ya, karena tanpa adanya seorang pemimpin, tanpa ada yang mengatur bagaimana geraknya sebuah kelompok atau organisasi, itu bakal berantakan. Menurut Kakak, punya nggak pengalaman tentang seputar leadership? Kalau gue pribadi belum ada pengalaman buat jadi lead organisasi, cuman gue udah beberapa kali dipimpin sama beberapa orang berbeda-beda. Jadi gue situ belajar kalau misalnya lead yang efektif itu lead yang peka terhadap anggota-anggotanya. Jadi kalau misalnya nanti gue dipilih jadi lead, gue bakalan siap. Ceritain dong Kak, pengalaman Kakak menjadi pemimpin atau leadership. Oh iya, kebetulan waktu SMA gue pernah memimpin sebuah organisasi MPK tentunya. Nah, di situ emang banyak sih pelajaran yang didapat, terkhususnya bahwa kalau leadership itu pasti kita bisa mengandalkan pada dirinya sendiri, apalagi harus bisa mengontrol sifat egonya, harus mengerti juga terhadap anggotanya. Terus kita juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri lah. Kita juga harus bermusyawarah sama anggota-anggota kita. Dan di situ sih beratnya sebenarnya situ. Cuman di situ tanggung jawab sebagai ketua pasti akan harus berkompromi dulu dengan anggotanya. Tidak bisa saya enak-enaknya, layaknya sebagai individualis itu tidak bisa sebenarnya. Pengalaman Kakak menjadi leadership di mana tuh? Saya pernah memimpin suatu perusahaan gitu.
Jadi bagi saya seorang pemimpin itu harus bisa menggendong semua anggotanya untuk mencapai tujuan yang sama. Karena bagi saya ya, setiap orang itu tidak bisa sepenuhnya diarahkan gitu. Jadi semisal kita punya planning A, dia sulit untuk melakukan planning A tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya semuanya itu satu tujuan? Jadi ibaratkan naik kereta, kita harus bisa merangkul semua anggota kita supaya masuk ke dalam kereta kita dan menuju planning yang sama gitu. Pengalaman apa nih kakak sebagai leadership? Sebagai leadership ada beberapa sih ya. Waktu SMA saya pernah ikut dalam organisasi namanya KMK, Koalisi Muda Pendudukan. Di situ jadi salah satu pemimpin kelompok ya, kelompok diskusi. Sempat juga beberapa waktu lalu menjadi salah satu satgas dan jadi pemimpin kelompok yang turun ke sekolah. Nama sekolahnya tuh SMA 79 sama ke pasar di dekat sana namanya Pasar Lokpin. Di situ saya ngajar, nggak cuma ngajar, cuma ngasih edukasi juga gitu. Terakhir nih kak, tanggapan terhadap leadership di era new normal tuh kayak gimana? Itu di era new normal ini ada plus minusnya. Yang minusnya itu kurang efektif di sama terhadap tugas sama kerja yang dikasih gitu, karena dampaknya virtual sama tatap muka beda. Tanggapan kakak gimana nih di leadership di era new normal tuh? Waduh, susah sih sebenarnya. Gimana ya? Untuk new normal ini kan apalagi kita terbatas oleh sifat pandemi yang masih membekas ya. Apalagi kita juga offline-nya juga beberapa kali datang juga, terus juga ya pasti tentunya koordinasi hal sama lain pasti kurang lah. Terus juga tentang komprominya juga susah, terus juga banyak orang anggotanya yang susah diandalkannya juga, terus juga orang-orang juga gimana ya, pasti apalagi di rumah-rumah pasti ada sifat rasa malas lah, jadi tanggung jawab satu sama lain itu susah, berkurang. Nah maka dari itu sih ya sebenarnya leadership itu bisa-bisa aja, tapi untuk new normal ini menurut saya sih kurang efektif aja. Emang harus diimprovisasi lagi sama sesama anggotanya dan ketuanya sih. Pendapat leadership di era new normal tuh gimana Pak? Bagi saya ini suatu sistem yang akan berubah ya. Kayak semisal harus ada pengurangan anggota, terus ada beberapa ya aturan-aturan yang harus dipahami seperti memakai masker lah. Berarti kan kita harus menyediakan sebagai pemimpin juga. Jadi supaya anggota kita itu tetap sehat dan tidak tertular yang namanya virus-virus corona di luar sana gitu. Pendapat kakak nih, leadership di era new normal tuh bagaimana? Leadership di era new normal itu agak tricky ya, karena di era new normal ini segala itu dibatasin. Kita dibatasin pertemuannya, pekerjaan kita dibatasi juga. Jadi gimana kita diskusi selama kelompok itu jadi terbatas ya. Apalagi rasanya tuh kalau misalkan memimpin suatu kelompok atau organisasi lewat secara virtual tuh dampaknya kurang gitu ke kelompok gitu. Jadi kayak kesannya kayak santai lah atau main-main gitu. Jadi sebenarnya di era new normal ini menurut saya tuh leadership sangat penting, karena tanpa adanya kemampuan leadership itu gimana cara kita menjaga sebuah hubungan pertemanan dan adanya sebuah organisasi itu lebih berdampak ya, meskipun secara virtual jadi lebih sulit. Jadi yang bisa saya simpulkan dari apa yang teman-teman saya sampaikan, leadership itu sebuah skill yang penting apalagi di lingkungan sosial di era new normal ini, bahwa bisa digunakan dimanapun kita berada dan di zaman kapanpun. Sekian, terima kasih.